Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah, catatan Ramadan. Terima kasih NU. Dari seorang teman cendekiawan Muhammadiyah, Mas Nurbani Yusuf. Mengambil hikmah itu bisa dari manapun. Betapa sepinya Ramadan tanpa kehadiran Masjid NU. Rajab dan Sya'ban adalah prolog menyambut Ramadan yang eksotik. Wajah Islam terasa pekat dari negeri asalnya. Masjid menjadi epicentrum aktivitas menjelang Ramadan yang humanis dan memenuhi kebutuhan spiritual. Bukan hanya berbagi kurma, tapi juga berbagi pahala membaca Al-Quran, bersahut-sahutan, saling mendoakan dan memohonkan ampun terhadap kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, juga kebajikan lain yang masih banyak lagi. Masjid menyertai dan mengakomodasi semua lapisan masyarakat, baik yang rajin sholat ataupun tidak, tetap kecipratan berkahnya. Sebagian yang tak suka menyebut banyak melakukan aktivitas bid'ah, tapi saya sangat suka karena banyak mendapat manfaat. Bagi NU, agama itu longgar dan fleksibel. Itulah kesan yang saya dapat. Dari masjid-masjid NU itu, saya bisa membedakan antara bulan biasa dan bulan Ramadan dengan aktivitas spesial seperti tadarus yang bersahutan, bedug yang ditabuh, mercon yang dibakar, tarhim yang dikumandangkan 5 menit sebelum azan sebagai tanda masuk sholat. Sungguh begitu indah. Dari Masjid NU pula saya dapat informasi kapan harus persiapan pulang sebelum sholat Jumat. Petani dan pekebun bersiap pulang. Saya juga bisa membedakan mana musola biasa dan mana masjid yang biasa menyelenggarakan sholat Jumat, karena alunan merdu Al-Quran pada mesin pengeras suara yang diperdengarkan sebelum sholat Jumat sungguh bijak. Pada setiap Ramadan, jujur saja saya akui bahwa masjid-masjid NU yang paling semarak dan makmur dengan berbagai aktivitas tadarus, solawatan, dibaan dan khataman. Anak-anak kecil hingga orang tua seperti parade mengaji, paling rajin mengingatkan tentang niat puasa esok hari dan membangunkan di waktu sahur. Berbagai pernik ditambahkan untuk membangun atmosfer Ramadan kian eksotik. Nyadran, megangan, malam selikuran, malam songo dan lain sebagainya. Berbeda dengan masjid-masjid lainnya, lampu dimatikan setelah sholat taraweh, jendela ditutup, pintu digembok rapat, masjid sepi aktivitas, jauh dari kata makmur. Ngaji harus di rumah, sebab mengaji di masjid usai taraweh dibilang bid'ah, tidak ada uswah. Masjid yang kaku dan formal, masjid diam 1000 bahasa, semua harus menunggu petunjuk langit karena takut dengan bid'ah. Namun sebaliknya masjid-masjid NU begitu kreatif dan inovatif. Mereka sudah selesai dengan definisi bid'ah. Dini hari menjelang subuh, jauh di pelosok dan penjuru kampung, masjid-masjid NU seperti digerakkan. Sahur, sahur, sahur. Kemudian imsak, 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 ataupun dengan suara sirine. Kemudian tarhim bersahut-sahutan. Itu semua hanya ada di Masjid NU. Dan saya meski tidak sepaham ikut mendapat manfaat dari berbagai pertanda, meski ada yang bilang itu bid'ah. Tapi perlahan saya mulai akrab dan menikmati cara beragama yang humanis, semacam mengenang masa kecil di kampung halaman. Islam di tangan orang NU begitu humanis dan dekat dengan kehidupan. NU adalah Islam yang dipahami oleh Mbok Jum, Mbak Yutumiati, Kang Supingi, Kang Supardi ataupun Cak Nang. Orang-orang sederhana dengan kebutuhan beragama juga sangat sederhana. Tidak muluk-muluk, mereka orang biasa, hidup biasa, beragama juga dengan cara yang biasa. NU dapat merangkum semua status sosial dan struktur masyarakat dalam sebuah jamiah,
mewarisi dan merawat metode jitu yang ditemukan oleh para wali songo menyebar Islam di tanah Jawa. NU tidak melawan tradisi apalagi mengubah budaya, sebaliknya menjadikan tradisi dan budaya sebagai media dakwah yang menakjubkan. Definisi dan konsep bid'ah perlu diubah. Tidak setiap amal butuh dalil dan tidak setiap yang tidak ada dalil disebut bid'ah. Buya Yunahar Ilyas menyebut bahwa dalam ibadah ghairu mahdah tidak ada bid'ah. Profesor Din menyarankan memperbanyak bid'ah sosial agar beragama menjadi segar, tidak kering kerontang dari spiritualitas. Meski banyak kata saya pujikan untuk NU, tapi saya tetap Muhammadiyah. Saya hanya mencoba jujur, melihat realitas, melihat kekurangan sendiri dan mengakui kelebihan orang lain tanpa saling merendahkan. Wallahu a'lam. Sahabat Taura, terima kasih telah menyimak sampai selesai.